Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Semangat atau tidak semangat pagi ini? Semangat ya, harus semangat ya. Tadi Pak Arifin mengatakan bahwa blessing itu harusnya progresif gitu ya. Harus progresif. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin sharing mengenai kasih atau love. Gitu ya. Kenapa? Karena keadaan di akhir zaman itu orang kehilangan yang paling esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di akhir zaman di Matius 24 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa kasihnya jadi dingin? Apa yang dimaksud dengan kasih itu menjadi dingin? Kasih itu menjadi dingin karena kita kehilangan makna daripada kasih yang Tuhan sudah berikan pada kita. Pada dasarnya kita tidak mempunyai kasih pada waktu kita belum mengenal kasih-Ku Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Nya sehingga kita boleh mengenal akan kasih Tuhan. Kenapa kasih itu mulai dingin? Karena apa yang kita terima daripada Tuhan lambat laun dengan situasi keadaan yang ada, keadaan yang kita alami, lambat laun kita mulai lupa akan kasih Tuhan itu. Situasi-situasi yang terjadi dalam lingkungan kita, keadaan yang terjadi di lingkungan kita bisa membuat hati kita menjadi tawar. Kasih kita menjadi tawar. Di Yohanes 3 ayat 16. Sebetulnya firman Tuhan itu isinya apa sih? Apa kira-kira? Firman Tuhan yang ditulis, yang kita baca, itu seperti suatu kisah. Bukan seperti, tetapi suatu kisah cinta. Cerita mengenai cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan terhadap manusia. Ini ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua isi daripada Alkitab intinya adalah ini. Begitu besar kasih Allah, karena begitu besarnya kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk menolong kita. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih. Pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, kita terhilang. Kita hanyut, kita disappear, kita raib. Pada waktu itulah kasih Tuhan kembali memikirkan yang hilang ini dan Dia mengaruniakan anaknya. Dia utus anaknya. Semua cerita di dalam Alkitab intinya hanya ini. Pertama kita dapatkan hukum Taurat. Semua hukum di situ. Hukum itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita orang yang berdosa. Kita perlu pertolongan. Hanya orang sakit yang menyadari dirinya sakit yang perlu dokter. Kalau orang yang tidak menyadari dirinya sakit, dia tidak akan cari dokter. Betul nggak? Kalau kita tahu bahwa diri kita orang berdosa, baru kita perlu Tuhan kan? Kalau kita merasa kita sudah suci, kita perlu Tuhan? Tidak. Bapak Ibu, kita cari Tuhan karena kita tahu. Ada hukum Taurat yang mengajarkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi keselamatan tidak datang dari hukum Taurat. Tapi keselamatan datang dari anaknya. Dari kasih yang daripada anaknya ini. Keselamatan itu datang daripada pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini akan diselamatkan. Tidak binasa. Oleh sebab itu inilah kisah yang ada di dalam Alkitab yang kita perlu kembali. Kita harus mulai mengerti kembali apa yang
yang Tuhan inginkan. Nah, yang pertama saya ingin kita melihat bahwa setiap orang itu punya main thought. Main thought itu adalah pikiran utama. Pikiran utama ini yang mendrive kita untuk melakukan segala sesuatunya. Saya saya kasih contoh orang kalau pikirannya itu egosentris. Apa yang dia lakukan kalau dia egosentris? Semua yang dia lakukan itu berpusat kepada dirinya. Kalau kita membantu orang, dia akan berpikir ada untungnya enggak? Itu egosentris. Ada untungnya enggak saya bantu dia? Kalau enggak ada untungnya dia tidak akan bantu. Itu. Pikiran utama apa yang kita kerjakan dalam pelayanan pun sama. Kita melayani ini ada untungnya enggak untuk saya? Saya datang ke gereja ini ada untungnya enggak buat saya? Itu karena apa? Main thought kita adalah egosentris. Kita harus kembali kepada pikiran utama yang daripada Tuhan. Apa pikiran utama daripada Tuhan? Pikiran utama daripada Tuhan mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi ciptaannya, manusia yang diciptakannya. Oleh sebab itu kalau kita punya pikiran teosentris, pikirannya Tuhan, kita tidak akan egosentris. Makanya hukum yang Tuhan berikan, hukum yang utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan hukum yang berikutnya adalah apa? Hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi hukum itu bisa enggak dilakukan oleh manusia? Ada yang bisa melakukan hukum itu dengan sempurna? Gak ada, betul. Gak ada yang bisa, gak mampu kita melakukan itu. Siapa yang di Alkitab yang melakukan semuanya itu? Gak ada satupun yang bisa. Kita perlu Yesus Kristus supaya apa? Kegenapannya ada pada Dia. Yang kita tidak sempurna ini disempurnakan oleh kesempurnaan yang daripada Dia. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Dia itu melakukan segala hukum itu dengan sempurna sehingga boleh menebus kita. Sehingga pada waktu dikatakan pada waktu kita percaya kepada Dia, Dia menggantikan posisi kita untuk mendapatkan penghukuman itu karena kita tidak sempurna. Karena pada waktu kita melakukan ada 10 hukum, satu saja yang kita tidak lakukan itu akan mengkamirkan seluruhnya. Kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak melakukan yang lain-lain, tetapi pada waktu kita mengingini barang orang lain, itu kita menjadi seorang yang melanggar seluruh hukum. Kita gak bisa, gak mampu melakukan semuanya itu dengan sempurna. Karena kita tidak sempurna, oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus. Dialah juru selamat kita yang harus kita ikut. Kemana Dia pergi. Apa yang diajarkan. Kita harus dekat dengan Dia. Disitulah keselamatan kita bisa dapatkan. Karena tidak seorang pun yang bisa selamat karena kita melakukan segala hukum-hukum itu. Keselamatan hanya datang daripada Dia. Pikiran utama, Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku berikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih ini diajarkan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengasihi sesama. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi sesama. Betul gak? Makanya di firman dikatakan, berilah maka engkau akan diberi. Kenapa Tuhan suruh beli? Kalau kita gak punya uang sama sekali di kantong kita bisa memberi? Memberi uang maksudnya? Kalau kita mau kasih persembahan misalnya, kita gak ada uang. Sama sekali kita gak ada uang. Kita bisa beli gak? Gak bisa. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita ada uang? Kita pun sama dengan kasih pun begitu. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kasih, kita nggak bisa memberikan kasih, nggak bisa. Selalu kita pikirkan diri kita sendiri, gimana ya mau ini? Nggak bisa memberikan kasih itu, nggak bisa. Sama sekali kita sulit sekali untuk bisa memberikan. Karena kita nggak punya. Bagaimana kita
bisa memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih itu. Kita ditebus pada waktu kita sudah baik? Enggak. Kita ditebus pada waktu kita masih berdosa. Melakukan masih kesalahan demi kesalahan. Kita masih melakukan dosa. Tapi Tuhan itu mati pada waktu kita masih melakukan dosa. Dia kasih dulu in advance. Saya kasih dulu, kamu kasih. Sehingga pada waktu kita kenal kasihnya, kita ingat, oh iya, saya sudah dikasihi. Sehingga kasih itu masuk dalam hidup kita, mengalir keluar. Itulah air kehidupan yang Tuhan kasih. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya dibesarkan di keluarga yang memberikan tanggung jawab kepada anak-anak, yang mengajarkan seperti itu. Bukan karena dimarahi, dikontrol, kamu kemana? Kamu udah bikin ini, bikin itu, enggak. Papi mami saya enggak pernah kontrol, kamu udah bikin PR, ayo kerjain PR itu, enggak seperti itu. Memang dia suruh, tetapi dia tidak dikontrol, saya tidak dikontrol seperti itu. Saya dikasih tanggung jawab, kamu ada PR, kamu kerjakan. Kamu ini dikasih tanggung jawab. Pada waktu saya bertumbuh, saya umur waktu SMP waktu itu, saya sekolah di sekolah Katolik yang di belakang asrama tentara. Anak kolong banyak di sekolah saya. Tahu sendiri anak kolong kalau Badung kayak apa? Badung luar biasa. Karena apa? Pengajarannya keras sekali. Jadi begitu dia keluar dari rumah kayaknya bebas gitu ya, dia bisa melakukan apa saja. Saya bergaul dengan mereka. Jadi saya kebawa, ya makanya lingkungan itu mempengaruhi kita. Jadi saya kebawa nakal. Tapi ada titik tertentu saya tidak melangkah lebih jauh, kenapa? Bukan karena saya takut dimarahin orang tua, bukan. Saya ingat akan kasih mereka. Pada waktu mereka mengasihi saya kayaknya kalau mau melangkah lebih jauh untuk bikin jahat atau bikin nakal, bikin sesuatu yang buruk, saya ingat mereka, sehingga saya nggak tega lakukan itu. Kasih itu membuat kita ini tidak melakukan sesuatu yang jahat. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kasih Tuhan terhadap kita mau lakukan dosa itu nggak tega. Kita mau menjahatin orang nggak tega. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ada sesuatu yang membuat kita tidak melakukan itu. Itu kasih begitu kuatnya. Saya ingat saya tidak lakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Memang saya ikut nakal, tapi ada satu seperti garis yang tidak terlihat. Pada waktu teman-teman saya tuh ngajak yang lebih buruk dari yang saya pernah lakukan, saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Kalau dulu saya terbawa sampai ngerokok, tapi pada waktu mereka tawarin lebih daripada itu, drugs lah, kokain, morfin apa itu, saya tidak pernah terlintas saya mau. Kenapa? Karena saya ingat orang tua saya. Saya tidak mau menyedihkan mereka. Itu yang saya alami. Apalagi Tuhan. Kalau kita mengerti kasih Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan, Dia mengasihi kita sampai mengorbankan anak yang Dia kasihi. Saya ingat juga pada waktu anak saya sakit, istri saya pernah bilang sama Tuhan begini, waktu dia waktu itu kejang gitu ya, dia bilang, jangan anak saya saja yang sakit. Kenapa? Karena Dia mengasihi anaknya. Jadi kasih itu, melihat orang yang dikasihi itu lebih enggak tega. Dulu saya pernah kerja sama-sama sama istri saya dimarahin orang, ditegur, di apa, saya bisa tahan diri, saya enggak apa-apa, biarin aja. Tapi begitu saya lihat istri saya ditegur, dilakukan tidak dengan benar, amarah saya bisa bangkit, saya bisa rasanya terbakar gitu ya, saya rasanya nggak bisa sabar gitu. Kenapa? Karena melihat yang dikasihi. Itu pun kasih Tuhan itu lebih daripada itu. Saya bukan ngomong ini untuk membanggakan diri, bukan. Tetapi saya kasih contoh bagaimana kita bisa mengasihi kepada orang yang benar-benar kita kasihi. Saya rasa kita semua punya orang yang paling kita kasihi kan. Entah itu anak, orang tua, pasangan kita atau siapapun. Kasih Tuhan lebih daripada itu.
Oleh sebab itu dia korbankan anaknya untuk menebus kita. Begitu berharganya kita. Apakah Tuhan tidak sedih pada waktu melihat anaknya disalib? Jangankan disalib, saya lihat anak saya diambil darah aja hati saya. Waktu itu susternya bilang, Pak, karena waktu itu masih kecil anak saya itu. Mau diambil darah di rumah sakit. Pegangin aja Pak, pegangin katanya, ini sebentar aja kok. Saya bilang stop. Enggak. Saya bilang enggak. Saya akan ngomong sama anak saya dulu, mempersiapkan mentalnya dia supaya siap. Kalau dia oke, saya bilang baru boleh. Jangan coba-coba tusuk pada waktu sebelum siap gitu loh. Saya enggak akan izinkan. Kenapa? Kan saya mengasihi anak saya. Saya enggak mau dia trauma. Kalau orang dipegangin, diambil darahnya, next time dia mau diambil darah, takutnya ada orang yang pernah lihat orang yang takut disuntik, badan boleh gede, pangkat boleh tinggi, tentara ada tentara saya pernah lihat, kemudian satpam saya pernah lihat, tapi begitu lihat baru suntik, udah gemeternya kayak apa, terus susternya belum suntik, dia pegang begini langsung, sudah langsung, itu trauma. Mungkin waktu masih kecil dia dipegangin sama suster, ya karena masih kecil kan, gak ada tenaga. Kasih Tuhan itu gak tega lihat kita. Kasih itu diberikan kepada kita, tolong kita. Itu seperti kita mengasihi, kenalilah kasih Tuhan itu, jangan sampai hilang. Tuhan mengajarkan memberikan perintah baru, perintah baru ini diberikan kepada Tuhan. Kalau kita baca kisah di Yohanes 13 ayat 34, setelah dia Yudas itu pergi waktu perjamuan makan malam ini. Tuhan berikan ini kepada perintah baru kepada murid-muridnya yang dia kasihi. Dia tidak ngomong waktu Yudas masih ada, karena dia adalah orang yang mengkhianati dia. Perintah baru diberikan kepada orang-orang yang dikasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang lain itu berbuat baik kepada kita, bukan. Jangan sampai salah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah upah kita katanya? Semua orang melakukan itu, orang jahat juga gitu. Orang jahat kan kalau ngomong, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya lebih jahat dari kamu. Tapi Tuhan tuh mengasihi pada waktu kita masih jahat. Karena dibilang Tuhan mengasihi bukan dengan kasih yang lain, tapi kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Dia memberikan, tidak menuntut. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan memberikan itu kepada kita, kasih agape. Sehingga kita tidak pamrih. Kalau kita berbuat baik karena memang stok kasih kita banyak. Kita punya kasih dalam stok kita banyak. Nah, saya kasih contoh gini. Kita gak mungkin belanja jor-joran kalau kita tahu di bank account kita duitnya dikit. Iya gak? Kita kan pikir, wah saya beli ini cukup gak ya? Beli itu cukup gak ya? Begitu kan? Kalau kita mau belanja, kalau kita di account dananya minim. Coba kalau di dalam account kita dananya full tank, full charge, unlimited. Nah betul. Kira-kira kita belanja kayak apa? Wow gitu kan. Kita mau belanja apa aja kita gak pusing. Cara kita jalan masuk ke toko aja lain. Iya enggak? Kalau kita gak punya duit kan kita lihat harga dulu baru barang katanya gitu. Harganya berapa? Oh obral 70%, itu yang diserbu dulu. Harga new arrival, nanti aja. Lihat dulu yang 70% yang mana, itu kalau dananya minim. Coba kalau full, gak peduli kan, mau 70% mau new arrival, gua suka gua beli. Gitu kan. Begitupun dengan kasih kita. Kalau kita full tank, full charge dari Tuhan diberikan kasih agape itu full. Kira-kira mau spend bagaimana kita dengan kasih? Apakah kita masih hitung-hitungan? Orang yang baik aja yang saya kasihi, orang yang tidak baik saya tidak kasih. Apa begitu?
Enggak, kita bagi semua orang dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena apa? Full. Kita enggak takut kita memberikan kasih itu. Kalau kita punya sedikit, kita akan memberikan sedikit. Kalau kita punya banyak, kita akan memberikan banyak. Nah ini bukan nyindir loh ya. Sometimes product looks the same, but what's inside is different. Kalau kita salah berpikir maka salah bertindak. Saya nggak ngomongin penampilan atau perut ya. Saya ngomongin masalah apa yang dikandung. Apa yang ada dalam pikiran kita itu pengaruh. Kelihatannya kita melakukan hal yang sama. Kita ke gereja sama-sama kan? Semua orang kan kalau congregation-nya besar atau jemaatnya besar, ribuan orang bisa datang di tempat yang sama. Tapi apakah yang kita dapat dan kita lakukan itu sama? Enggak, tergantung dari pikirannya. Oleh sebab itu penting sekali kita menyadari akan kasih Kristus itu yang sesungguhnya. Kalau kita berpikiran salah, kita akan salah bertindak. Bukan satu kali, tapi waktu dulu saya waktu masih kerja di kapal, saya selalu bawa foto istri saya. Karena waktu zaman saya kerja di kapal, ya, saya memberi contoh ini karena apa? Karena apa yang saya alami, saya nggak mungkin kasih contoh orang lain yang alami kan. Saya yang paling mudah adalah yang saya ingat adalah apa yang saya alami. Kemudian Tuhan ingatkan itu untuk memperjelas apa pengajaran yang daripada Tuhan. Nah, pada waktu saya membawa foto saya, istri saya taruh di kantor saya, ada foto anak saya juga di situ. Kenapa saya bawa ini? Untuk saya fokus kepada tujuan. Seringkali pada waktu kita melakukan segala sesuatu, waktu saya pekerjaannya berat, banyak masalah dan segala macam, saya melihat foto istri saya dan anak-anak saya, kemudian saya kembali kepada fokus. Kenapa saya kerja di sini? Kenapa saya datang ke kapal, kerja di kapal jauh daripada keluarga? Kembali saya ingat itu. Fokusnya kembali lagi. Jadi saya semangat lagi kerja, oh ya gak apa-apa, tantangan ini iya. Saya hadapi itu. Kemudian itu menjadi satu juga senjata saya untuk melindungi diri. Kita tahu kalau kita kerja di kapal, pergaulan kita sangat luas. Dan kita ini bukan Superman. Ya, walaupun kita ini mau hidup benar, tapi tantangan itu, godaan selalu datang. Bagaimana kita melindungi diri? Kita harus punya alatnya sendiri. Ya, saya bawa anak istri saya. Kalau ada yang datang menggoda. Jadi pada waktu kenalan, saya langsung kenalkan istri dan anak saya walaupun mereka tidak hadir. Jadi saya kenalkan, ini loh anak saya ini, istri saya ini. Saya kasih tahu. Sehingga paling tidak saya sudah membuat garis ini loh, batasannya. Ada garis, saya nggak pakai cincin kawin. Bukan berarti saya tidak sayang istri dan anak saya ya. Istri saya nggak pakai cincin kawin juga, karena apa? Karena udah nggak muat. Size-nya udah berubah gitu loh. Waktu married dengan sekarang size-nya berubah. Tapi hati kita kan masih toh gitu kan. Jadi garis ini saya sudah buat, itu proteksi untuk kita berjaga-jaga. Supaya kita jangan takut sama orang lain. Saya takut kepada diri saya sendiri karena mata saya nggak picak. Saya mau bisa lihat orang cantik, bisa nggak? Bisa. Ngerti nggak? Ngerti. Orang seksi ngerti nggak? Kalau pakai bajunya kurang kain, makanya kita menjaga diri. Kita nggak picak. Kita tahu yang cantik dan nggak cantik, yang seksi dan nggak seksi. Jadi jaga dirinya dengan ya itu, paling tidak kita sudah diingatkan. Nah, ada satu cerita, seorang suami bawa selalu foto istrinya dalam dompet. Temannya tanya, wah kamu hebat juga ya, bawa foto istrimu terus gitu ya. Wow, romantis gitu ya. Dia bilang iya, soalnya kalau saya ada masalah, saya melihat foto istri saya.
masalah itu menjadi ringan. Dia bilang, wow, oke dong. Terus temannya tanya, kok bisa gitu? Iya, dibanding bermasalah dengan istri saya. Loh kok begitu? Kan beda toh. Apa yang kita pikirkan, sama kan bawa foto kan. Tapi apa yang dia lihat itu bukan kebaikan istrinya. Bukan kasih yang daripada istrinya, tapi masalah kalau sama istri saya, wow, masalah yang aku hadapi enggak seberapa. Bayangkan, apa yang kelihatannya sama, isinya bisa beda. Betul enggak? Pikiran ini benar-benar sangat menentukan. Kalau kita berpikiran salah, nah saya pernah waktu itu dicontohkan oleh hamba Tuhan. Kemudian dia gambar sebuah titik di sini. Kemudian dia tunjukkan kepada orang-orang. Ini gambar apa? Ini apa ini? Ya? Titik. Kebanyakan kita menjawab adalah titik hitam. Lebih jelasnya gitu. Dia bilang ya itulah penilaian kita itu sebagai manusia selalu begitu. Apa yang kita lihat? Kalau negatif itu begitu satu orang melakukan sesuatu negatif, semua yang dilakukan baik juga gak kelihatan. Apa yang ditunjukkan sebenarnya sebuah kertas hitam yang ada titik kecilnya, warna hitam. Betul gak? Tapi semua orang akan menjawab titik hitam, walaupun kecil gak kelihatan, kelihatan banget. Itulah manusia, melihat segala keburukan itu menjadi satu fokus. Coba kalau kita berfokus melihat pasangan kita itu kasih Kristus yang ada dalam dia. Seberapa cepatnya kita mengatakan, kalau ini ada survei ya, seberapa cepat, apa kejelekan istrimu atau suamimu? Tulis. Kita tulis dengan cepatnya ada 20, 30, 40, 1000. Wah banyak banget. Kemudian tuliskan kebaikan pasanganmu. Mikir, apa ya? Apa ya? Susah kayaknya. Kenapa ya? Bener gak? Ngalami gak seperti itu? Karena kita fokus. Gak usah angkat tangan. Saya juga ngalami. Karena kita terlalu fokus kepada titik hitam itu. Pada waktu dia melakukan kesalahan, kita fokus kepada kesalahan, apalagi diulang-ulang. Yang udah kesalahan tahun jebot gitu, daun Firaun masih bujang waktu itu, diingat-ingat terus sampai sekarang. Zaman Firaun bujang itu udah tutup buku, masih diingat-ingat. Iya loh, kamu tuh begini-begini dulu tuh, waktu saya gini, kamu gini. Wah ilah. Tuhan Yesus juga gak nginget-nginget dosa kita, kok kita ini lebih daripada Tuhan ya. Kenapa kita selalu bawa kejelekan itu masukin dalam hati, ditutup, dimasukin berangkas dalam hati kita. Buang itu jauh-jauh, lupakanlah karena Tuhan juga mengampuni kita kan. God give you grace, Tante Grace buat Om Hin, wah grace, anugerah. Itu pengampunan, itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi ampunilah, buang itu sampah itu. Yang jelek itu buang aja. Simpan itu sesuatu yang memorizable, itu yang sesuatu yang beautiful, yang enak dibayangkan, yang sedap untuk didengar. Kasih yang daripada Tuhan itu enak untuk kalau kita ingat-ingat. Iya ya dulu waktu ini dia pernah melakukan ini untuk saya. Itu kan sesuatu yang membuat kita bangkit rasa cintanya kan, daripada kita ingat satu titik hitam itu. Iya kan? Jangan fokus kepada kesalahan, kejelekan pasangan kita. Karena itu yang membuat kita sulit untuk bisa mengasihi. Karena kelihatan terus, buang itu, buang. Buang ya, oke kita setuju buang ya, buang. Memori yang buruk, buang. Memori yang baik, ingat-ingat. Kalau perlu catat. Masukin ke dalam cellphone-mu daftar kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan kita. Ya, masukin di situ sehingga pada waktu kita
lupa, kita ingat lagi apa yang pernah dia lakukan. Karena kita melihat Kristus di dalam dia, jangan lihat yang lain. Kalau lihat yang lain kita kecewa. Kalau kita salah berpikir maka akan salah bertindak. Kenapa kita membenci orang lain? Kenapa kadang-kadang kita membenci kepada orang yang terdekat kita sekalipun kayaknya gak pernah habis. Karena kita salah berpikir. Perbaiki pikiran akan memperbaiki tindakan. Kita bisa mengasihi orang lebih karena pikiran kita sudah diluruskan. Nih, ini salah satu contoh yang saya ingin katakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Ngomong doang. Kita sudah melakukan segala apa yang kita lakukan. Bahasa malaikat, bahasa roh kita bisa lakukan. Tapi kalau nggak ada kasihnya, kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Kan semua orang punya iman kan? Imannya sempurna, memindahkan gunung. Untuk memindahkan gunung loh imannya. Besar sekali kan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gak berguna. Imannya besar. Sampai memindahkan gunung juga bisa. Bernubuat bagi orang lain. Wow. Tapi gak ada kasih. Dasarnya bukan kasih. Kita bernubuat untuk orang lain untuk apa? Kebanggaan diri. Ada keuntungan gak buat saya kalau saya bernubuat? Itu bukan kasih. Kasih itu ada dua pengertian. Kemarin siapa yang tanya ya di KM waktu itu? Kasih itu ada dua pengertian. Ini orang Indonesia bahasa Indonesia ya. Kasih itu berarti love. Yang kedua adalah kalau ini Fernat kasih ke papa. Maksudnya apa? Apakah Fernat suruh love your papa? Bukan kan? Apa artinya? Berikan kan? Beri. Kasih itu berarti beri. Kasih itu bukan nuntut, bukan ngambil. Tapi beri. Kalau kita mengasihi orang, kita memberi. Setelah kita memberi, apakah kita tungguin? Diapain ya setelah saya beri ini? Kan enggak. Orang memberi, ya terserah. Setelah diberi dia mau apain? Terserah. Tapi kita tetap memberi. Inilah kasih tanpa pamrih. Di ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Banyak orang memberi bukan karena kasih loh. Karena apa? Karena banyak alasannya. Karena dia mau kelihatan jadi orang baik. Atau menumpukan, oh kalau saya berbuat baik seperti ini, saya akan diselamatkan. Bukan loh. Kamu diselamatkan karena kamu terima Kristus. Kamu diselamatkan tanpa pamrih Tuhan memberikan itu. Bukan karena perbuatanmu membuat Tuhan itu, oh kalau kamu berbuat ini baru aku selamatkan. Enggak. Sebelum kamu melakukan itu Tuhan sudah menyelamatkan kau. Menerima Kristus itulah keselamatan. Nah ini ada pelajaran KD yang saya boleh sharingkan ya. Om Hin ya. Om Hin ini guru KD. Bagaimana kita bisa lahir baru? Bagaimana? Ada yang tahu? Yang lulusan KD pasti tahu. Gimana untuk lahir baru? Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mengucapkan dengan mulut, Tuhan, aku menerima Engkau, membuka hatiku, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Menerima cintamu. Wow. Tuhan tuh mengasihi kita, suruh kita buka hati. Buka pintu hatimu, dia mengetuk pintu hati kita. Buka pintu, aku akan datang masuk, makan bersama-sama dengan engkau. Buka hati, terima Kristus. Di alam roh, roh kita sudah diperbarui. Lahir baru, instantly. Gak nunggu kamu
lakukan baik dulu, baru kamu perlahan-perlahan kamu diselamatkan. Enggak, instantly kamu diselamatkan. Jadi kalau yang belum pernah ngomong, harus ngomong. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Kamu lahir baru saat itu juga. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, seorang penjahat, dia bilang, yang satu sih menghujat Tuhan kan, yang satu dia bilang, pada waktu Engkau jadi raja ingat akan aku. Dia mengundang dia masuk dalam hatinya. Dia menyadari dia orang berdosa. Saat ini juga Tuhan Yesus katakan, Engkau bersama-sama dengan aku. Itulah saat kita mau lahir baru, kita hanya menerima Tuhan. Itulah saat momen terpenting yang kita harus lakukan dalam hidup ini sebagai orang percaya. Sekalipun kita membagi-bagikan sesuatu, kalau kita gak punya kasih, itu percuma. Bukan yang dilihat manusia yang berharga, yang dilihat oleh Tuhan itu yang paling berharga. Kita melakukan karena apa? Dasarnya kasih. Bukan karena kita kebanyakan duit. Bukan karena kita kebanyakan waktu melayani itu, bukan. Tetapi karena kita tahu kasih Kristus. Kita menyediakan waktu, kita menyediakan dana, kita menyediakan kekuatan kita, pikiran kita, hikmat apapun yang kita punya untuk melayani Dia. Jadi gak ada beban. Kita mau ngasih, kita gak ada beban. Karena kita gak ada yang dikejar. Karena kita sudah menerimanya. Gak ada yang kita kejar. Apa yang kita kejar? Pujian dari manusia? Gak laku. Itu hanya dilihat oleh manusia. Tapi pada waktu kita menerima kasih Kristus, kita sudah bersuka cita. Kita sudah diselamatkan, diberikan kasih itu. Dan kita bisa membagikan kepada setiap orang. Itu ada anugerah. Tuhan katakan air kehidupan yang aku berikan itu akan berbuah dalam hidupmu. Kau akan bagi kepada semua orang, kamu tidak pernah kan habis. Tidak akan kering, di tempat yang kering kamu akan tetap subur. Bahkan kamu pergi ke tempat yang kering, tempat kering itu jadi subur. Itulah dampak yang harus kita dapatkan kalau kita mengerti firman Tuhan. Kasih Kristus. Jadi gak perlu cari, wah gak enak di sini, orang-orangnya jahat-jahat. Hei, pada waktu engkau datang, kebaikanmu akan merubah orang-orang jahat itu jadi baik. Jangan cari tempat, oh ini enak di sini, semua orang yang baik. Jangan-jangan pada waktu kamu masuk ke sana orang itu jadi jahat semuanya. Wah bahaya itu. Yang tadinya baik jadi rusak. Yang tadi suasananya enak jadi rusak begitu kita datang. Wah jangan-jangan kita bukan dari sumber kehidupan yang kita dapat pengajaran dari mana ini. Hati-hati. Karena sumbernya itu adalah daripada Tuhan Yesus. Salib ini bagi sebagian orang adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi kalau kita sebagai orang mengerti salib itu adalah tanda cinta. Tanda cintanya Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada satu kebodohan. Kamu bodoh, kamu ngapain, kamu capek-capek di gereja, kamu kasih uang, kamu belayani sering-sering, begini dan begitu. Kamu dapat apa? Kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Gak tahu, gak ngerti. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Kita punya kekuatan bukan karena kita mengandalkan apa yang kita bikin. Bukan, karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Ada kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Gak dituntut, tapi dengan kesadaran. Itulah Kristen dewasa, bukan anak-anak. Kalau anak-anak, ayo kamu cuci piring. Ayo kamu bersihin meja. Orang dewasa dia melihat banyak piring kotor, dia pergi, dia langsung lakukan. Itulah orang dewasa. Inisiatifnya ada. Lap meja, enggak perlu disuruh. Kalau yang anak-anak disuruh aja enggak lakukan. Disuruh aja enggak lakukan. Kalau orang dewasa itu tidak disuruh, dia ada inisiatif untuk melakukannya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah hukum kasih karunia.
Kita ini bukan dinilai karena kamu melakukan ini, kamu dosa ya, kamu lakukan ini. Lupakan sejenak untuk kita menuduh diri kita dan cari terus dosa yang ada dalam diri kita. Hari ini saya lakukan dosa apa lagi ya Tuhan, supaya saya bisa minta ampun. Sudah, stop sampai di situ. Kenapa? Kalau kita terus korek cari dosa, kita cenderung untuk lakukan dosa. Coba kita fokusnya kepada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengampunan dosa, kamu sudah tidak diingat lagi kamu berbuat dosa. Dulu kamu berdosa, tapi hari ini pada waktu kamu menerima Kristus, kamu sudah dibebaskan dari dosa. Jadi kita gak perlu lagi ingat-ingat akan dosa. Udah, kayak kita, kalau anak-anak kita belajar berjalan, kalau dia jatuh apakah kita marah? Enggak kan? Kita mengasihi nggak tetap anak kita? Jatuh dibangunin lagi kan supaya dia jalan kan? Atau dipukulin anaknya? Kamu jatuh lagi. Oh my God. Orang tua kayak apa gitu? Kalau ngajarin anaknya kayak gitu? Kalau kita aja orang tua yang jahat, mengerti akan itu, gak usah tunjuk. Ini bukan untuk kita mengkritik orang lain, tapi kita mengkritik diri kita sendiri. Jangan-jangan kita melakukan hal yang seperti ini loh. Orang tua itu mengajari anaknya dengan kasih. Pada waktu anaknya jatuh, dia bangunin, suruh dia bangkit lagi. Kita bisa gak lakukan dosa lagi? Bisa, tapi jangan sepertinya kita melihat Tuhan itu seperti Tuhan yang galak, yang jahat. Pada waktu kita gak melakukan apa yang dia suruh, kita tuh diceples gitu. Kok jahat banget ya, kalau anaknya jatuh apakah Tuhan tuh sahabat kita? Kembali nak, kita lihat pada waktu anak bungsu ini, yang kisah anak bungsu dia lari, dia pergi dari rumah orang tuanya, menghamburkan semua hartanya. Pada waktu dia kembali bapaknya ambil rotan, atau dia ngomel bapaknya, kamu anak gak tahu diri ya, udah habis kamu baru balik lagi. Apa itu yang dikatakan oleh bapaknya? Dari jauh bapaknya lihat anaknya balik, dia lari, bukan anaknya loh yang lari. Kalau kita baca kisah itu, bapaknya lari, temuin anaknya. Itu loh kasih Tuhan. Kalau kita fokus kepada kasihnya, kasih karunia, bukan hukum. Seringkali kita datang kepada Tuhan itu sepertinya kita ini Tuhan itu Bapa yang jahat. Jadi kayak dengan rasa gak confidence datang. Tapi kalau anak yang sesungguhnya mengerti kasih Bapa, dia akan datang waktu dia jatuh, aduh Bapa sakit. Bapaknya akan peluk dia. Dia tahu, dia gak takut. Mana ada orang yang sudah jatuh, udah luka-luka terus, jangan ke Papa. Takut, jangan. Kenapa? Nanti dihajar lagi sama Papa. Aduh ya ampun, capek bener punya Papa kayak gitu. Udah jatuh, udah luka, digebukin pula. Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan penuh kasih. Kalau engkau jatuh, bangkit. Balik. Kembali. Itu yang kita perlukan. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. For sin shall not have dominion over you. Supaya dosa itu tidak menguasai engkau lagi. Engkau tertuduh terus. Engkau terus enggak damai sejahtera. Kenapa? Diingatkan akan dosamu. Siapa penuduh itu? Iblis yang menuduh engkau terus. Dan engkau biarkan itu. Katakan kepada suara yang selalu menuduh engkau, aku adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bangkit, aku akan pulang. Pada waktu anak bungsu itu dia lapar. Dia mau makan makanan babi. Iblis memberikan kita makanan babi, itu pun dia gak dapat. Dia ingat akan pegawai-pegawai di rumah bapak itu makanannya banyak, berlimpah. Ya udahlah saya jadi karyawan aja deh, gak usah jadi anak juga oke deh. Saya penuh, full perut saya. Itu kasih Tuhan begitu berlimpah. Hanya yang diperlukan adalah engkau kembali. Jangan terusin. Tuhan juga tidak menghukum pada waktu wanita yang berbuat zina ini kan.
mau dirajam kan. Hukum itu mengajarkan kalau orang berzina harus dirajam. Hukum Taurat mengajarkan seperti itu. Hukum orang Yahudi. Tapi Tuhan katakan apa? Hendaklah orang yang tidak berdosa memulai melempar batu pertama. Ada yang melempar? Semua orang diingatkan. Tak ada seorang pun yang sempurna. Tapi hendaklah jangan kita korek terus. Tuhan mengingatkan. Dan dia bertanya sama perempuan ini. Mana orang yang menghukum kamu? Enggak ada. Aku pun tidak akan menghukummu, Tuhan bilang. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Kan itu saja, simple toh. Jangan buat lagi. Oleh sebab itu ingatlah akan kasihnya yang begitu besar daripada kita terus mikirin saya salah apa ya. Kamu itu terus tertuduh. Kita gak akan bisa naik, kita akan turun terus. Enggak progresif. Tuhan Pak Arifin tadi bilang harus progresif, berkat Tuhan itu harus progresif, naik terus. Walaupun kadang ada turunnya. Grafik orang percaya yang benar adalah begini, naik tapi memang kadang-kadang kita bisa lakukan kesalahan tapi dia naik lagi, terus naik. Grafiknya seperti ini, seperti detak jantung, naik terus. Grafiknya naik terus, walaupun ada jatuhnya sedikit, tapi tangan Tuhan yang kuat itu menopang kita untuk bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit lagi, tapi orang fasik sekali jatuh hancur habis. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan. Kasih Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Lihat itu. Kalau kita khawatir terlalu banyak, takut ini, takut itu, takut saya gak punya uang, takut saya nanti begini, takut saya celaka, takut saya ini, curiga banget. Semuanya keburukan kok dikumpulin semua. Jangan. Kalau kita punya kasih kita tidak takut. Karena bersama Tuhan, if the presence of God, you will be safe. Kalau ada hadirat Tuhan dalam hidupmu, kamu aman. Gak usah takut. Kadang-kadang kita khawatir sesuatu yang di depan. Tuhan katakan, kesusahan 1 hari cukup 1 hari aja. Kamu ambil lagi yang di depan, yang belakang lagi kamu simpan. Berapa beratnya kamu tanggung gitu semua beban. Masa lalu kamu masih simpan. Hari ini kamu khawatir untuk masa depan. Hari ini ada bebannya juga. Waduh buset, capek deh. Hidup kita betul-betul capek, gak ada kelegaan. Biarkan semuanya itu tidak ditakuti karena ada kasih. Ketakutan itu jangan dibiarkan. Setiap orang punya rasa takut kan? Gak ada seorang pun yang tidak punya rasa takut. Tapi seorang pemberani bukan berarti orang itu tidak punya rasa takut loh. Pemberani itu adalah orang yang bisa mengalahkan rasa takutnya. Itu pemberani. Semua orang punya rasa takut, semua. Biar dia bagaimanapun, semua ada rasa takutnya. Tetapi orang yang berani itu bukan yang tidak punya rasa takut, tapi yang mengalahkan ketakutan itu. Dulu saya pernah takut kecoa. Saya kalau lihat kecoa terbang di sana, saya udah terbang kemana. Takut. Satu kali karena saya jauh dari orang tua, dulu di rumah orang tua saya kan. Lalu saya memilih kuliah jauh dari orang tua saya. Kalau kecoa kan ada di mana-mana ya. Ini bukan, tapi kecoa itu apalagi di Indonesia, di mana-mana ada. Nah satu kali ada kecoa masuk ke kamar saya. Nah lo, sekarang pilihannya adalah kamu ya, kecoa yang keluar atau kamu yang keluar, kan gitu. Kecoa yang tidur di kamar atau kamu yang tidur di luar, kan gitu pilihannya. Wah ini gak bener nih, saya udah tahu ini gak bener nih. Kalau saya biarkan kecoa itu saya gak bisa tidur, terus terang gak bisa tidur. Kecoanya mana ya? Saya bongkar itu kamar,
Saya cari sampai dapat, karena kalau enggak saya harus tidur di luar kan. Enggak bisa, saya geli gitu loh. Pokoknya takut gitu loh. Ada rasa ketakutan, sebenarnya bukan takut seperti apa, tapi kayak ada rasa geli yang berlebihan gitu loh. Nah, pada waktu itu saya mulai ketemu, langsung saya bisa matiin dari jarak jauh, pakai alat, pakai sendal, dilempar dari jarak jauh, untung kena gitu loh. Kalau nggak kena, wah itu repot itu, dikejar lagi kan. Nah, tapi lama-kelamaan dengan sekali saya melakukan itu, saya melangkah untuk memberanikan diri, saya lawan ketakutan saya hadapi apa yang menjadi ketakutan saya. Lama-kelamaan saya berani pegang sendal, saya udah berani dekat, saya pepok gitu kan, udah nggak takut. Lama-kelamaan saya udah berani pegang kumisnya. Sekarang saya pegang begini saya nggak takut. Itu ada proses. Pada waktu kita takut, kalau kau lari, ketakutan itu kan kejar sampai dapat. Sampai terpojok, sampai nggak bisa apa-apa. Lawan ketakutan itu. Hadapi. Ada orang yang takut gelap. Ada yang takut gelap. Masuk ke satu tempat, kalau gelap dia nggak berani. Gimana ngatasinya? Hadapi. Lihat di sekelilingmu, ada apa di sana. Jangan takut. Karena pada waktu kita ketakutan, makin kita takut, makin dikejar. Makin kita menghantui. Kayaknya ketakutan itu kayak semacam, kalau kita lihat tuh awalnya kecil, takut juga ya. Lama-lama kok jadi besar dia. Tambah besar, tambah jadi Goliat, tambah jadi besar sekali, jadi tambah takut, tambah kecil kita. Itulah ketakutan. Tapi kalau kita hadapi, dia akan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Waktu saya lihat kecoa yang terbang di sana, saya terbang kemana? Sekarang kalau ada kecoa, saya berani hadapi. Saya ada kecoa nempel di sini, udah nggak lari saya cari, saya pegang. Saya nggak takut gitu loh. Walaupun kotor lah ya. Tapi itu harus dihadapi. Ketakutan itu, kalau kita punya rasa ketakutan, ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau kita sempurna dalam kasih, kita harus hadapi ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutan? Kekhawatiranmu apa? Hadapi itu. Selesaikan dengan kasih. Wahyu berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Akhir zaman orang akan meninggalkan kasih yang semula. Apa sih kasih yang Kasih yang semula itu adalah pada waktu Tuhan memberikan kasih-Nya, kita menerima kasih Kristus itu, keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah kasih yang semula. Seperti Bapa mengasihi anaknya, kasih yang sempurna yang kita pernah berikan kepada Tuhan lama-lama hilang. Hilang fokus karena kita gak bawa picture-nya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Picture-nya ditinggal di rumah, foto-fotonya ditinggal di rumah, image-nya ditinggal di rumah. Pada waktu ke gereja kita ambil lagi, kita bawa. Pada waktu kita kerja, kita lupa lagi, kita simpan di rumah. Gambar kasih itu hilang. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Kasih semulamu hilang. Redup, mulai surut, mulai adem kasihnya. Mari, saya mengajak pada kita semua, kobarkan lagi kasih itu. Kita melakukan segala sesuatu dengan dasar yang paling kuat adalah kasih. Itu saja. Selebihnya itu bagiannya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan akan kasih jalan. Kalau kamu memberi, beri. Gimana caranya? Tuhan kasih jalan. Kalau kamu mempunyai kasih, memberi karena kasih, kamu akan dapat jalannya.